Teman-teman, jadi di sini kami akan membahas materi tentang PPh pasal 23. Kira-kira ada yang tahu nggak ya PPh pasal 23 itu apa? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, PPh pasal 23 ini adalah tarif yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, hadiah, dan penghargaan, serta penyerahan jasa selain yang telah dipotong PPh 21. Umumnya, penghasilan ini tuh terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan, penjual atau pemberi jasa, dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan itu yang akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 langsung kepada kantor pelayanan pajak yaitu KPP. Selanjutnya ada pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat BUT, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang keenam orang pribadi sebagai WPDN yang telah mendapat penunjuk dari Ditjen Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23 yang meliputi yang pertama ada akuntan, arsitek, notaris, PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua ada orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukaan. Pembahasan selanjutnya yaitu yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Apa aja sih? Yang pertama, orang pribadi dalam negeri dan badan dalam negeri atau BUT, bentuk usaha tetap atas passive income yang diterima. Nah, passive income itu bisa berupa dividen, bunga, royalti, ataupun sewa. Jadi, orang pribadi pun bisa dipotong PPh 23, tapi hanya atas passive income. Kemudian yang kedua, badan dalam negeri atau BUT atas active income yang dia terima berupa hadiah atau penghargaan atau jenis jasa sesuai dengan PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03 Tahun 2015. Nah, dari konsep dasar ini teman-teman, Anda bisa melihat bahwa pada dasarnya yang dikenakan PPh pasal 23 itu adalah badan. Orang pribadi bisa dipotong hanya atas passive income. Kalau badan itu bisa dikenakan atas passive income, dividen, bunga, royalti, sewa, dan active income. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu tarif dan objek PPh pasal 23. Nah, tarif dari PPh pasal 23 ini terbagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama yaitu 15% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN atas dividen yang diterima oleh badan dan BUT, namun dikecualikan. Yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Jadi dividen ini berasal dari cadangan laba yang ditahan, bukan berasal dari laba bersih. Jadi ini tidak termasuk ke dalam PPh pasal 23. Kemudian yang kedua, bagi perseroan terbatas BUMN atau BUMD dan kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Jadi PPh pasal 23 tidak akan dikenakan oleh BUMN dan BUMD. Juga investor yang punya kepemilikan 25% ke atas maka bukan objek pasal PPh 23. Selanjutnya yaitu atas bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Selanjutnya ada atas royalti, dan yang terakhir adalah hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Penerimaan penghasilan hadiah dan penghargaan adalah wajib pajak badan termasuk BUT. Tarif berikutnya yaitu 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN atas yang pertama sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah atau bangunan. Yang kedua, atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
Nah, dalam hal penerimaan penghasilan tidak ber-NPWP, maka dikenakan tarif 100% lebih tinggi dibandingkan dengan tarif yang telah ditetapkan di PPh pasal 23. Berikut ini adalah yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Oke, kita masuk ke contoh perhitungan PPh pasal 23. Kita bahas contoh soal yang pertama dulu ya teman-teman. Nah, pada 14 Januari 2016, PT Bahagia mengumumkan akan membagikan dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Dasyat sebesar 70 juta yang melakukan penyertaan modal sebesar 20%. Nah, dalam kasus ini termasuk ke dalam PPh pasal 23. Yang dimana dividen itu dikenakan tarif 15%. Jadi, jawaban dari soal ini yaitu 15% dikali dengan 70 juta dan memperoleh hasil sebesar 10.500.000. Nah, yang kedua ada PT Pirgo meminta jasa manajemen dari Bapak Bumi dengan imbalan sebesar 88 juta, termasuk PPN. Caranya, nah kita cari dulu nih DPP-nya atau tanpa PPN, yaitu 88 juta dibagi 110%. Hasilnya adalah DPP-nya atau pokoknya adalah 80 juta. Lalu 80 juta ini dikali 2%-nya, hasilnya 1.600.000. Baik, itulah tadi pembahasan tentang PPh pasal 23. Semoga bermanfaat.